Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kuliah Manajemen Pemasaran Digital. Hari ini kita akan belajar mengenai Digital Marketing Co-Creations. Apa sih yang dimaksud dengan co-creations dalam digital marketing? Nah, seperti kita ketahui, pada era pemasaran digital terjadi banyak sekali pergeseran. Pergeseran-pergeseran dari produk dan merek yang diciptakan oleh berbagai macam perusahaan dari terjadi saat ini karena memang terjadi pergeseran teknologi yang memungkinkan produk dan merek diciptakan oleh perusahaan menjadi co-created. Produk dan merek diciptakan bersama dengan pelanggan ataupun dengan stakeholder-nya. Jadi ini merupakan suatu lingkungan pemasaran digital yang baru. Kita bergeser mindset kita, berubah dari orientasi dalam pemikiran kita bahwa produk selalu dibuat oleh perusahaan dan selalu dimulai dari perusahaan dan merek produk itu selalu dibuat oleh perusahaan, tapi sekarang geser karena ada teknologi baru, bergeser bahwa produk dan merek bisa dibuat secara co-created, secara bersama. Jadi pada sesi ini kita akan melihat proses co-creation, bagaimana bisa merubah cara perusahaan menciptakan produk baru dan mengelola merek. Semoga materi ini menarik bagi kalian yang mengikuti mata kuliah pemasaran digital. Mari kita mulai di sini. Kita bisa lihat bahwa ada namanya customer co-creation. Intinya adalah dalam perusahaan itu suatu produk itu bisa dibuat bersama dengan stakeholder-nya di sini, bisa dengan pelanggan bisnisnya, bisa dengan konsumen akhirnya, bisa dengan pemasok, menciptakan produk bersama. Karena saat ini memang sudah memungkinkan secara teknologi untuk melakukan namanya customer co-creation. Di sini, customer co-creation adalah proses di mana pelanggan membantu perusahaan meningkatkan pengembangan produknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan ide-ide barunya. Dan di sini perusahaan menseleksi ide-ide dari customer-nya untuk melihat mana yang bisa menjadi potensi menjadi produk baru perusahaan tersebut. Saya akan berikan contoh agar lebih memudahkan. Contohnya adalah perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever memiliki banyak sekali merek. Ada kecap Bango, ada Axe, ada Blue Band, Royco, Walls, Fixal, Vaseline, Superpel, dan lain sebagainya. Jadi, perusahaan Unilever di sini memiliki banyak sekali produk, ya, lini produk dari mulai makanan, kemudian ada shampoo, ada minuman, ada bahan pembersih, tapi mereka bisa mengelola produk ini dan merek-merek yang berada dalam satu payung perusahaan Unilever dengan baik. Mari kita lihat bersama bagaimana Unilever melakukan itu. Unilever memiliki platform apa yang disebut sebagai open innovation. Nah, apa sih yang platform open innovation? Kalian bisa buka di internet dan kalian lihat Unilever Open Innovations. Di sini Unilever memiliki visi untuk menjadi bukan bisnis ini yang terbaik untuk seluruh dunia dengan partner-partnernya. Jadi di sini secara terbuka perusahaan Unilever meminta rancangan produk desain atau teknologi yang bisa membantu bisnis Unilever tumbuh dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Ini disebut sebagai upaya open innovation. Dia membuka kesempatan bagi jutaan konsumen dari seluruh dunia untuk memberikan informasi, ide, atau teknologi, atau rancangan desain
ke dalam platform ini, melalui platform ini ke perusahaan Unilever. Nah, misalnya contoh, apa sih yang menjadi latest challenge and wants? Apa yang menjadi latest challenge and want kalau kita buka di platform Unilever adalah ingredient atau teknologi yang bisa mengurangi atau mencegah terjadinya oil oxidation. Kemudian latest challenge dari Unilever adalah bagaimana membuat intelligent packaging. Kemudian bagaimana membuat produk atau jasa yang more for less. Superior functionality dari produk atau jasanya, kemudian dari produknya, kemudian new and novel freezing and cooling technologies. Jadi mencari teknologi tentang bagaimana bisa membekukan produk dengan baik. Jadi saat Unilever membuka Open Innovation ini sehingga jutaan orang bisa melakukan submit ide-ide tersebut melalui Open Portal System. Dari jutaan ide itu tentu akan diseleksi oleh perusahaan mana yang realistis untuk dikembangkan dan dikerjasamakan dengan pelanggan-pelanggannya. Salah satu contoh lain perusahaan yang melakukan proses co-creation dengan pelanggannya adalah Thibaut Clothing. Kalian bisa buka https://eu.tbo.clothing. Ya. Di sana kalian bisa lihat bahwa perusahaan Thibaut merupakan perusahaan yang secara gamblang menjelaskan dia adalah perusahaan yang collaborative creation, memiliki pendekatan kolaboratif dengan pelanggannya. Di sini pelanggan bisa berko-create dengan perusahaan Thibaut untuk mendesain produk-produk terbarunya. Jadi perusahaan Thibaut di sini dia membuat platform sama seperti Unilever, memberikan peluang bagi customer untuk memberikan ide-ide barunya atau desain-desainnya. Jadi dalam proses co-creation yang dilakukan Thibaut itu pertama adalah ideation, di mana ada pitching ide-ide baru, ya, try pitching dari pelanggan, ide-ide baru, kemudian dari ide-ide baru disortir, diseleksi mana yang bisa dijadikan desain suatu elemen produk baru, kemudian di prototyping. Ya, prototyping, kemudian diuji cobakan pada pelanggan-pelanggan tertentu, kemudian di sharing feedback, baru dibuat pre-ordernya dan baru diproduksi dan dikirimkan ke semua pelanggannya. Jadi itu kurang lebih proses dari pembentukan produk baru sampai produksi hingga mencapai customer-nya. Selain produk Thibaut, ada juga perusahaan yang merupakan the most innovative small company di Amerika, ditetapkan oleh majalah Inc. Ya, INC. Namanya adalah Threadless. Jadi https www.threadless.com, silakan dibuka. Perusahaan ini membuat kaos-kaos untuk laki-laki dan perempuan. Di sini yang mendesain kaos-kaos ini adalah semuanya pelanggan, ya, pelanggan di sini. Jadi Threadless selalu membuka namanya design challenges. Jadi bagaimana sih cara Threadless bekerja memperoleh ide baru? Ya, caranya di sini dia bekerja sama dengan desainer-desainer yang ada di seluruh dunia untuk memasukkan desainnya, ataupun dari pelanggan yang punya ide untuk mensubmit desainnya. Kemudian desain ini dinilai oleh customer-customer yang bergabung dalam platform Threadless. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seperti beauty contest, ini ada desain yang masuk, kemudian dinilai, tapi dinilainya oleh orang banyak, khususnya konsumen-konsumen Threadless di sini yang menilainya.
Nah, definisi customer co-creation, nah, kita sudah melihat contohnya, maka definisinya adalah sebenarnya kontribusi yang dibuat oleh pelanggan yang membantu perusahaan dalam merancang dan mengembangkan suatu produk baru. Jadi di sini pelanggan berperan aktif memberikan masukan kepada perusahaan melalui platform tadi, platform digital yang mengumpulkan customer-customer, baik customer bisnis maupun end customer untuk merancang produk dan merek bersama. Bagaimana sih langkah-langkah membentuk co-creation? Maka pertama pelanggan tadi memberikan kontribusinya pada perusahaan. Contoh kontribusi tadi desain rancangan kaos misalnya pada perusahaan Threadless. Kemudian atau enggak desain rancangan ide untuk produk baru Unilever. Memilih kontribusi dari sejumlah kontribusi yang ada di sini pelanggan juga menilai dalam open platform, menilai desain mana yang dia sukai, produk mana yang lebih dia sukai, ide produk mana yang dia sukai. Jadi di sini kontribusi pelanggan itu ada dalam memasukkan ide dan juga dalam penilaiannya, penilaian dari sejumlah ide yang masuk. Di sini pelanggan, namun ada hal-hal yang bisa menghambat co-creation. Di sini pelanggan memiliki sedikit waktu untuk memberikan kontribusi perusahaan karena pelanggan sibuk, maka belum tentu banyak kontribusi yang masuk kepada perusahaan. Karena pelanggan itu kan beragam. Kemudian banyak upaya co-creation gagal tadi karena pelanggan sibuk, maka masukan atau ide yang masuk ke dalam platform sangat sedikit. Bagaimana memilih ide? Selanjutnya setelah kontribusi dari pelanggan, ada pemilihan ide. Kebanyakan masukan pelanggan kadang tidak berguna dan kadang sulit diwujudkan karena tidak layak secara bisnis misalnya, atau terlalu mahal untuk diproduksi. Maka perusahaan harus bisa menolak ide-ide pelanggan, tapi ini juga beresiko karena akhirnya pelanggan jadi enggan untuk memberikan masukan lagi ke perusahaan karena banyak ditolak ide tersebut. Ya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana caranya memotivasi pelanggan agar mau memasukkan ide-ide kepada perusahaan atau berkontribusi dalam pembuatan produk baru? Caranya pertama memberikan rekognisi sosial. Rekognisi sosial bisa berupa social badges. Kalau ibarat kita main game, itu biasanya poin-poin ya, dapat poin-poin, dapat koin-koin, kemudian dapat badges. Nah, idenya seperti gamification. Jadi pelanggan yang banyak memberikan ide, mungkin dia dapat poin tertentu, dia dapat badge tertentu. Nah, itu rekognisi sosial di dalam yang bisa dilakukan melalui platform online, platform sosial media, platform internet, itu sangat berguna memotivasi pelanggan. Kemudian reward finansial, apalagi kalau desainnya dipakai. Tentu ada haki di sini, di mana haki itu mungkin di-sharingkan bersama dengan perusahaan. Tentu reward finansial ini menarik sekali bagi pelanggan yang idenya berhasil diwujudkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis co-creation. Maka di sini saya menggunakan model dari Rindfleisch, Malter, and Fisher tahun 2019. Nah, mereka membuat suatu penelitian di mana di sini mereka mengkategorikan perusahaan ya atau jenis-jenis co-creation yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama, dilihat dari kontribusinya, maka apabila kontribusinya terbuka dan kemudian diarahkan, maka diseleksi oleh perusahaan, maka itu masuk ke perusahaannya jenis co-creation-nya tinkering. Okay. Nah, apabila contribution axis-nya itu dibuat fixed system oleh perusahaan, kemudian perusahaan LED, itu namanya submitting. Artinya di sini perusahaan sudah mengunci dengan memberikan berbagai persyaratan-persyaratan sehingga di sini yang lebih aktif sebenarnya adalah perusahaan. Itu namanya jenis co-creation submitting. Kemudian apabila di dalam contribution axis ada fixed platform, kemudian ada customer led
effort, maka itu namanya co-design, jenis co-creation-nya. Kemudian apabila di contribution aksesnya itu open system untuk memberikan kontribusi, kemudian seleksinya oleh customer juga, maka itu collaboration, maksudnya jenis co-creation collaboration. Nah, dari perusahaan-perusahaan yang saya contohkan sebelumnya, mana yang masuk ke tinkering, mana collaboration, mana co-design, dan manakah masuk ke CPT? Silakan nanti Anda jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.